Oke, selamat sore teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya yang sudah hadir. Saya akan mempresentasikan tentang Azure AI Vision dan juga Search. Jadi, akhir-akhir ini memang cukup sering ya tentang Azure AI tentang AI itu sendiri. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang Azure AI dan juga Search. Dan sebenarnya Azure AI ini, eee, apa ya, dikelompokkan jadi satu tempat di Azure AI itu sendiri, dan ini sebenarnya bukan terbatas Vision dan juga Search, tapi banyak hal, kayak misalnya dokumen juga ada. Dan mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Bervianto Leo Pratama, rekan-rekan atau teman-teman bisa panggil saya Bervi atau Leo. Saya sebagai software engineer, di Mitrais, dan ya nanti kalau mau terhubung boleh hubungi saya nanti. Oke, jadi agenda kita hari ini, kita akan sedikit ya mengenal tentang Azure AI Vision, Azure AI Search, dan nanti saya akan sedikit kasih contoh, integrasinya. Sebenarnya kalau teman-teman mau mengikuti, eee, panduannya di Microsoft Dokumen, dokumentasinya, nah itu ada banyak dan di situ juga ada lengkap. Mungkin saya hanya sedikit, memberi beberapa panduan. Di Azure AI Vision itu sendiri ada beberapa service, ada 4 service ini, ada OCR, jadi kalau teman-teman ada gambar dan gambarnya itu mau diekstrak teksnya, nah itu bisa pakai OCR ini. Lalu ada image analysis. Nah, image analysis ini lebih ke misalkan ada gambar terus nanti mau diberi label apa, dan misalkan ada gambar juga, terus gambarnya mau, eee, di dianalisis gitu letak lokasi-lokasi objeknya di mana aja. Nah, itu dilakukan di image analysis ini. Dan selain itu ada juga face atau muka ya. Jadi kita bisa, eee, mengetahui letak-letak bagian-bagian tubuh atau bagian-bagian muka. Misalkan mata, nah itu bisa ditunjukkan di bagian mana, terus nanti juga bisa ngecek, eee, pergerakan dari kepalanya bagaimana, itu bisa dilakukan di face. Nah, selain itu juga ada video analisis. Video analisis ini lebih ke ya sesuai dengan ininya ya. Jadi dia akan menganalisis videonya dan dia akan mengecek apakah video ini lebih ke masuk, genre apa, itu bisa dilakukan di sini. Oke, karena ini managed service, jadi Azure AI Vision ini kan lebih masuk managed service ya. Artinya, service ini udah dikontrol oleh Microsoft itu sendiri. Nah, kalau karena dikontrol oleh Microsoft itu sendiri, yang pasti kita nggak bisa sembarangan untuk memasukkan gambarnya. Jadi kita ada requirement-nya, image requirement seperti apa. Dan saat ini masih terbatas untuk, eee eee, format yang sudah cukup itu ya, cukup normal. Ada JPEG, ada PNG ini, ada GIF, ada BMP ini. Kurang lebih ya format-format yang sudah biasa dipakai. Nah, mungkin kekurangannya adalah ini kita nggak bisa analisis gambar yang terlalu besar. Perlu dikompres dulu, jadi gambarnya perlu di bawah 4 megabyte ini. Dan juga nggak bisa menganalisis gambar yang terlalu kecil. Kayak misalkan 50 kali 50, itu udah paling kecil, nggak bisa lebih kecil lagi. Nah, ini kan, ya kurang lebih range dari dimensinya itu 50 kali 50 atau sampai 10.000 kali 10.000 piksel. Jadi pastikan gambar yang mau dianalisis itu
sesuai formatnya. Jangan sampai terlalu lebih atau, eee, ya formatnya itu tidak sesuai. Karena kalau formatnya tidak sesuai, itu akan ditolak oleh API-nya. Dan kalau teman-teman perlu ada concern tentang privasinya atau keamanannya, ya ini memang, apa ya, secara default, data-data kita itu memang bisa dilihat oleh Microsoft ya, dan datanya itu memungkinkan digunakan oleh, Microsoft itu sendiri. Tapi, ya tidak akan langsung dibocorkan gitu aja gitu ya. Jadi perlu, apa ya, mempertimbangkan juga kalau misalkan gambar-gambarnya memiliki gambar yang konfidensial, ya mungkin ini service yang tidak cocok. Perlu, service lain kayak misalkan custom sendiri gitu. Oke, saya akan buka ini ya, eee, mungkin teman-teman penasaran ya, bahasa apa aja yang bisa dilakukan oleh yang bisa dideteksi oleh Azure AI Vision ini. Sebenarnya ada banyak ya, dia bisa Inggris Inggris udah pasti, terus ada ini yang tulisan ya. Jadi dia ada kategori-kategorinya, kalau kategorinya tulisan tangan, dia bisa baca bahasa Inggris, bisa bahasa Chinese, French, Jerman, dan juga Itali. Nah, demikian juga kalau print ini kayak misalkan dokumen-dokumen yang resmi, terus dokumen surat atau apapun itu, atau buku juga bisa gitu ya. Nah, itu dia support beberapa bahasa, ada banyak bahasa. Contohnya Indonesia pun juga bisa gitu. Jadi kalau teman-teman punya dokumen bahasa Indonesia, itu bisa, dideteksi oleh Azure AI Vision ini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahasa apa aja yang di-support. Jadi kalau suatu saat mau buat aplikasi yang menggunakan Azure AI Vision ini, udah tahu dulu gitu, bahasa apa aja yang bisa dipakai. Nah, ini ada tabelnya juga. Kayak misalkan apakah bisa dia ngecek kategorinya, tag-nya, deskripsi, dan lain-lain. Secara umum biasanya, teks ini udah bisa ya. Teks ini maksudnya kayak misalkan ada gambar, terus gambarnya itu masuk kategori apa, bukan kategori sih, lebih ke misalkan ini gambar jembatan gitu. Nah, itu bisa diekstrak kebanyakan. Tapi kalau yang seperti ini kayak yang udah khusus kategori, description, terus apakah ini masuk ke konten dewasa, itu juga nggak semua bahasa bisa. Yang bisa support banyak itu ya seperti ini, yang niche, bahasa Inggris juga bisa. Sayangnya kalau bahasa Indonesia masih belum support banyak ya. Bahasa Indonesia baru support teks doang. Oke. Kalau teman-teman mau pelajari lebih banyak tentang Azure Vision ini, sebenarnya dokumentasinya udah sangat lengkap ya. Saya akan coba buka ini satu. Nah, di sini ada banyak referensinya, sesuai dengan tadi kategorinya kan ada 4 ya. Jadi kategorinya ini ada OCR, ada image analysis, ada muka atau wajah, atau juga video. Nah, ini ada di sini. Kalau saat ini, mungkin nanti saya akan sedikit demokan tentang image analysis. Jadi saya akan mencoba bagian yang ini. Kalau OCR mungkin udah cukup familiar ya, terutama beberapa kayak misalkan kita menggunakan, eee, belanja gitu, kita habis belanja ada struknya, nah itu kita bisa coba ekstrak data-datanya. Atau mungkin kita punya kartu identitas, mau ekstrak data-data yang di dalamnya itu juga bisa.
secara umum kalau OCR ini sih, yang udah pasti Inggris bisa, tapi kalau Indonesia, mungkin agak kurang ya. Nah, selain itu juga dia ada tutorialnya, jadi kayak kita bisa pelajari dengan lebih lanjut ya tentang Azure AI-nya. Nah, bisa pelajari di sini. Dia ada, eee, panduannya. Jadi di sini saya kasih contoh ya. Ini ada learning pad-nya. Nah, kalau kita mau pelajari, nah di sini ada tahapan-tahapannya. Kalau bahasa Indonesia setahu saya sudah ada, bentar saya coba ganti bahasa ya. Mmm, nah ini, nanti teman-teman bisa ganti ke bahasa Indonesia juga, nanti bisa ikut panduannya, dalam bahasa Indonesia. Ya sebenarnya dokumentasi ini udah cukup lengkap sih. Kalau teman-teman mau pelajari bisa dari sini. Nah, ini contoh-contohnya. Selain itu di sini, nah kalau ini tutorialnya, jadi kayak teman-teman kalau mau coba image analysis, ini ada, tutorial cepatnya. Jadi kalau mau mencoba bisa langsung dari sini. Dan dia juga support beberapa bahasa, kayak misalkan C Sharp, Python, Java, JavaScript, atau juga mau langsung hubung dengan, REST API-nya, itu juga bisa. Jadi kita pakai bahasa apapun, terus mau koneksinya menggunakan REST API juga bisa. Selain itu dia juga sebenarnya ada website-nya, Vision Studio ini, saya akan coba buka ya. Nah, Vision Studio ini bisa melakukan itu, OCR, spatial analysis. Kalau teman-teman pernah menggunakan, apa, kayak misalnya spasial gini, nah itu bisa dari sini juga. Nah, ini ada Face juga, ada. Jadi kalau mau coba-coba bisa langsung di Vision Studio ini. Kalau misalkan memang mau explore dulu gimana sih, kemampuan dari Azure AI Vision-nya ini. Nah, ini kayak saya kasih contoh sedikit. Tapi yang pasti perlu login dulu ya, perlu ada akunnya. Dan dia ada beberapa contoh kayak misalkan, saya ambil yang mana ya, oke saya coba search deh, misalnya, oh nggak ada. Ya, saya belum sempat setup yang ini sih. Oke. Nah, ya tadi kan saya menjelaskan sedikit ya tentang Vision Studio. Vision Studio ini kurang lebih ya, kita ada UI-nya, ada website UI-nya, ya kita bisa pelajari apa aja kemampuan yang bisa dilakukan oleh Azure AI Vision. Nah, selanjutnya ada Azure AI Search. Sebelumnya itu dikenal sebagai Azure Cognitive Search. Dan sebelumnya lagi, apa ya, masih terintegrasi dengan Bing itu sendiri, dan sekarang akhirnya, eee, Azure itu memang sudah memisahkan antara AI search ini dengan Bing itu sendiri. Kalau Bing kan sebenarnya lebih ke search engine ya, makanya, akhirnya produknya benar-benar dipisah. Kalau Azure AI Search ini lebih ke membuat suatu indeks lah. Jadi kita ada dokumen dokumen tertentu atau mungkin data yang, di mana-mana,
Kayak misalkan kita punya ada file cukup banyak, tapi kita mau melakukan searching terhadap file itu, nah itu kita bisa menggunakan Azure Elasticsearch ini. Jadi dia akan melakukan indexing terhadap dokumen-dokumennya. Nah, dokumen-dokumennya itu nanti akan bisa di-search menggunakan Azure Elasticsearch ini. Jadi kurang lebih memang, dia bisa mengekstrak informasi-informasi yang ada di dokumennya, nah nanti bisa di-search langsung kayak gitu, bisa dicari. Nah, ini capability-nya atau kemampuannya apa aja. Yang pertama itu bisa melakukan vector search. Kalau teman-teman pernah pelajari vector search, itu kan yang membandingkan, kata-katanya itu di dalam suatu dokumen menggunakan, dengan representasi vektor. Lalu juga bisa melakukan full text, pencarian full text dan juga hybrid. Ya hybrid ini ya bisa digabung dari antara vektor dan juga full text-nya ini. Ya kurang lebih sebenarnya Azure Elasticsearch ini lebih ke mencoba mengekstrak semua data-datanya, lalu dilakukan indexing terhadap dokumennya. Jadi akan sangat membantu gitu, kalau misalkan kita punya dokumen yang besar, tapi belum ada indeksnya, atau dokumen atau data-data tertentu kayak misalnya, eee, data di mungkin database bukan database juga sih, lebih ke data yang tidak terstruktur. Nah, itu bisa dilakukan search ini. Dan dia ada integrasinya, nanti saya akan tunjukkan. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kayak misalkan kita ada konten-konten di luar dari Azure-nya itu sendiri, tapi bisa juga di konten yang di Azure ya. Kayak misalkan kita punya data-data di Azure File Storage gitu. Nah, itu kita bisa melakukan indexing terhadap file-file itu. Nah, sebagai contoh dia bisa melakukan full indexing, bahkan bisa me-refresh ya. Walaupun sudah tergenerate, nanti bisa diperbarui lagi. Nah, yang, terpenting ada AI enrichment ini. Jadi nggak sekedar diekstrak datanya, terus udah jadi indeks gitu. Tapi, dia bisa mendeteksi kalau misalkan, eee, apa aja sih yang kira-kira sangat penting gitu untuk diindeks, lalu dia kan kasih rekomendasi ke kita. Ya datanya ini bisa di cloud itu sendiri dan juga kalaupun kita ada data di on premise juga bisa. Nah, aplikasi kita itu cukup melakukan query. Jadi kayak misalkan, kita udah ada indeksnya, udah ada strukturnya, jadi nanti kita bisa tinggal query aja, "Oh, saya mau search," misalkan data pegawai gitu. Nah, data pegawai itu bisa kita search, kita query, nanti kita akan dapatkan hasilnya gitu, hasil indeksnya. Nah, indeksnya itu nanti akan mengarahkan langsung ke dokumen aslinya. Jadi dokumen aslinya itu udah ditandain, oh mana sih lokasinya gitu. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Dia bisa memberikan, hasil kelompok-kelompoknya yang disebut result set ini, atau juga bisa aja langsung satu dokumen besarnya gitu. Misalkan kita mencari judul buku, terus akhirnya ya kita bisa menemukan judul bukunya. Atau bahkan kita bisa juga, mencari judul bukunya berdasarkan kontennya gitu. Untuk mempelajarinya bisa di sini, ada dokumentasinya banyak. Kurang lebih juga sebenarnya sebenarnya sama ya, dia bisa ada studionya juga. Nah, dia kasih contoh juga, gimana sih buat vector indeksnya. Ya ini ada beberapa konsep-konsepnya juga bisa dipelajari di sini. Jadi, konsep bagaimana dia menyimpan vektornya, lalu bagaimana dia melakukan query datanya, atau melakukan searching-nya,
Dan terutama, ya pasti kan teman-teman mau coba integrasikan ya dengan aplikasinya, ini ada tutorialnya juga di sini. Nah, teman-teman juga bisa cek di sini, tutorialnya atau quick start-nya, yang kurang lebih, kita mau mempelajari dengan cepat gitu, apa sih, kemampuan dari Azure Search-nya ini. Nah, ini kalau teman-teman ini bisa lihat, dia menyimpan beberapa data, bahkan HTML ada HTML, ada gambar, ada slide juga bahkan. Nah, dari data-data ini dia akan melakukan indexing. Kalau lihat di sini ya, eee, nah dia bisa melakukan OCR juga. Jadi di belakang Azure AI-nya ini, dia nggak hanya indexing gitu, tapi lebih ke dia juga bisa baca konten-konten yang ada di dalam dokumennya. Dan salah satunya menggunakan OCR ini. Nah, teman-teman bisa pilih mau misalkan ekstrak apa aja informasinya, kayak misalkan mau ekstrak nama orang, nama organisasi, lokasi. Nah, ini ada juga bisa key phrase kalau misalkan mau beberapa kata kunci yang mau di-indexing juga, nah itu bisa di sini, di-ekstrak. Lalu kalau mau mencoba melakukan translate, mau mengartikan teksnya itu juga bisa di sini. Nah, ini mungkin bagian repotnya ya, bagian sulitnya. Jadi teman-teman perlu menentukan gitu, apa aja yang mau di-retrieve, apa aja yang bisa didapatkan lah gitu. Data-data yang bisa dikasih lihat kepada user. Ini kita perlu centang retrievable ini. Nah, ada perbedaan antara filterable dan searchable ini ya. Searchable ini lebih ke kurang lebih kayak full text, dia mencari datanya, terus mencari dalam bentuk contents atau apa gitu ya. Jadi kita hanya memasukkan kata kunci gitu, kita menaruh keyword, nah nanti bisa di-search berdasarkan itu baik itu konten, people, atau orang-orang tertentu gitu ya, lokasi juga bisa. Kalau filterable ini lebih ke equal, kayak kayak misalkan kita mau melakukan pencarian berdasarkan organisasi tertentu gitu, nama organisasinya langsung. Jadi kita nggak search semua field-nya, benar-benar hanya satu field, lalu kita, filter berdasarkan field itu. Ya, sisanya ada sortable, artinya ya kita bisa melakukan sorting atau bisa melakukan pengurutan, dan juga ada fast table ini. Nah, dia melakukan indeksnya itu nggak langsung jalan terus-menerus ya. Bisa kita setting, misalkan hanya sekali, atau ini setiap jam, atau mungkin daily, setiap hari, atau juga bisa di-custom. Nah, kita juga bisa lihat, status dari indexing-nya. Jadi dia apakah udah mengambil data-datanya itu, kita bisa lihat di sini. Apakah berhasil atau gagal bisa dilihat di dashboard-nya. Nah, ini contoh query-nya, lalu nah ini juga bisa kayak gini ya. Tadi, bisa query seperti ini. Ini kurang lebih, akan melakukan search ya. Selain itu juga bisa seperti ini. Kita mau
detail, misalkan, "Oh tolong dong carikan data dengan nama Satya Nadella ini, lalu jangan jangan lupa kembalikan juga jumlah datanya berapa, lalu juga tolong kasih field, tentang konten dan orang aja." Konten ini maksudnya lebih mengacu ke data besarnya gitu. Kayak misalkan kita memiliki majalah, terus majalah itu menceritakan tentang Satya Nadella gitu ya. Nah itu paragraf mana yang akan yang me-mention atau memiliki nama Satya Nadella itu. Nah ini akan dikembalikan juga people-nya gitu. Di dalam satu konten itu memuat orang-orang apa aja, itu akan dikembalikan di sini. Ya, nanti kalau teman-teman mau pelajari juga bisa di sini ya. Oke. Kalau tadi itu membuat indeks, dan kalau ini, ya ini contoh untuk melakukan vector search-nya langsung. Jadi kalau misalkan teman-teman udah punya vector search udah punya vektornya, nah bisa melakukan search langsung gitu. Kalau ini dia integrasinya dengan API-nya secara langsung. Jadi dia melakukan, eee, integrasi dengan API-nya menggunakan REST API-nya. Nah ini salah satu contoh kalau misalkan kita punya, programming language atau bahasa pemrograman yang sudah spesifik. Kalau ini menggunakan C# gitu. Dia ada beberapa ya. Nah ini ada kliennya, ada API-nya, ada juga book insert-nya. Ya kurang lebih book insert ini kayak misalkan kita masukin data bukunya, terus nanti dia akan melakukan indexing. Nah kalau server ini ya kurang kurang lebih cuman me-retrieve datanya, dan klien ini lebih ke, ya memanggil API-nya itu sendiri. Jadi API ini akan menghubungkan dengan Azure AI Search-nya. Ya teman-teman bisa pelajari di sini ya. Kalau mau coba juga di sini, ya ini untuk integrasinya ya. Kalau integrasinya biasanya, kalau saya itu lebih integrasi menggunakan SDK-nya. Dia udah ada SDK-nya. Dia ada banyak, eee, bisa dibilang udah semua Azure AI-nya udah bisa diintegrasi di sini. Nanti saya akan kasih contoh integrasi yang computer vision aja sih. Nah sebelumnya itu, eee, Bing atau search engine-nya itu termasuk ke bagian ini, masuk bagian web search, visual search, video search, news search, image search, dan lain-lainnya. Tapi semenjak saya lupa tahun berapa gitu ya, dia udah memisahkan antara search engine-nya dengan yang tadi, AI indexing-nya itu. Nah selain itu sebenarnya kan kalau ini manage ya, yang artinya dia deteksinya tuh dataset-nya udah dikelola oleh Microsoft. Tapi kalau teman-teman perlu melakukan custom ya, kayak misalkan mau deteksi sepeda gitu ya, hal-hal yang mungkin terlalu khusus, nah itu bisa menggunakan custom vision ini. Jadi custom vision ini bisa, melakukan prediksi terhadap gambar-gambar yang mungkin nggak terlalu common atau yang terlalu sering. Nanti custom vision ini bisa melakukan training dan juga prediction. Jadi memang beda ya.
Jadi kalau teman-teman mau menambahkan modelnya, menambahkan dataset-nya bisa melakukan training ini. Nah, nanti kalau mau melakukan prediksi menggunakan prediction ini. Dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya, jadi memang Azure AI ini ada banyak produknya. Pertama ada Speech. Kalau Speech ini kan ya kurang lebih dari audio, dari suara atau musik itu akan digantikan ke kata-kata gitu misalkan. Selain itu juga ada ini, custom images dan lain-lainnya. Nah, kalau teman-teman mungkin sering, menggunakan teks, kayak misalkan, "Oh tolong dong ekstrak, resume dari paragraf ini." Nah, itu bisa menggunakan teks analisis ini. Jadi dari suatu paragraf atau mungkin suatu dokumen, tolong dong buatkan summary-nya gitu misalkan, atau tolong buatkan ringkasan. Nah, itu biasanya menggunakan teks analisis ini. Nah, itu dia juga bisa melakukan translasi atau mengartikan bahasa, dalam satu dokumen ya gitu. Nah, bahkan juga bisa question answer. Jadi misalkan, saya punya pertanyaan, eee, tolong dong tunjukkan kepada saya lokasi, eee, coffee shop tertentu gitu atau toko kopi tertentu. Nah, itu akan dia bisa menjawabnya gitu. Selain itu ada juga ini, form recognizer. Nah, ini biasanya digunakan untuk, mengekstrak data-data dari suatu form. Misalkan kita mengisi data, apa ya, ya mungkin form tentang pendaftaran kependudukan segala macam. Nah, ini kita bisa menggunakan form recognizer ini. Dia akan mengekstrak, oh di kolom apa, misalkan di kolom nama, data namanya apa, terus di kolom tanggal lahir, data tanggal lahirnya apa. Ya kurang lebih kita bisa menggunakan form recognizer ini untuk mengekstrak data-data yang seperti itu. Nah, mungkin saya akan sedikit singkat, mendemokannya ya, terutama yang bagian image analysis. Biasanya ada sedikit itunya, aplikasinya. Saya hanya menggunakan AI Vision ya, jadi saya menggunakan AI Vision di sini, dan teman-teman bisa explore dengan mudah karena ini gratis ya. Jadi teman-teman bisa explore dengan mudah. Oke, mungkin saya sedikit tunjukkan juga kalau masuk di portalnya. Nah, AI Vision itu dikasih nama kalau di Azure-nya itu computer vision. Tadi saya membuat, resource-nya atau, ininya, komponennya itu menggunakan Terraform, tapi teman-teman juga bisa coba buat dengan manual. Nah, ini kan seperti saya sebutkan sebelumnya, ini bisa digunakan dengan gratis ya, free. Dan yang teman-teman perlukan untuk integrasinya antara Azure Vision dengan aplikasinya itu adalah key yang ini. Ada key 1, ada key 2. Jadi kalau misalkan teman-teman, eee, butuh memanggil API-nya, jangan lupa pakai key ini. Tapi jangan lupa kalau misalkan ternyata key-nya sudah terekspos, itu jangan lupa di-generate ulang. Kayak misalkan, terjadi breach atau terjadi pencurian data, terutama data key-nya ini, jangan lupa di-reset ya. Bisa di sini, ada
regenerate key-nya. Jadi, API-nya nggak asal dipanggil oleh orang lain. Nah, setelah itu kita juga butuh ininya, endpoint. Karena setiap daerah atau setiap region itu mungkin beda. Nah, ini kebetulan saya pakai region Southeast Asia. Jadi di sini endpoint-nya Southeast Asia. Oke, saya kembali ke ini ya, aplikasinya. Ini saya udah membuat resource-nya. Oke, saya akan mungkin sedikit kasih lihat kodenya ya. Oke. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dia perlu namanya API key dan juga perlu endpoint. Ini biar dia nggak salah lokasinya gitu. Jadi endpoint-nya bisa dimasukkan ke sini. Ini saya menggunakan C# ya atau .NET. Jadi kalau teman-teman pakai ada bahasa lain juga bisa. Yang paling penting endpoint ini dan juga API key-nya. Nah, ini saya menggunakan API key-nya di sini. Saya masukkan di sini. Nah, nanti ada satu halaman tertentu yang akan memanggil yang tadi, kliennya, Vision kliennya. Jadi akan memanggil API-nya menggunakan Computer Vision Client ini. Ya, ini juga menggunakan Blazor ya namanya. Kalau teman-teman pernah dengar Blazor. Kurang lebih apa yang dilakukan di sini hanya mengambil data, kayak misalkan tag-nya gitu. Dia akan mengekstrak gambarnya memiliki tag apa gitu. Oke, saya akan coba buka Vision ini ya. Oke. Saya coba cari gambar tertentu. Ya, misalkan saya ambil gambar ini ya. Saya masukkan di sini. Nah, ini jangan lupa size-nya ya. Kalau size-nya terlalu besar dia nggak bisa. Ini kebetulan size-nya cukup kecil, jadi bisa harusnya. Kalau dia umum, ya mungkin hanya bisa menampilkan bagian tertentu ya. Seperti ini contohnya dia hanya mengembalikan kategori. Kategorinya Sky Cloud, dan dia ada skor ini. Semakin besar skornya, dia akan yakin kalau ini gambarnya benar gitu, tentang Sky Cloud. Tapi kalau dia semakin kecil, artinya dia tidak apa ya, yang masih menduga-duga gitu, apakah ini benar Sky Cloud atau bukan. Nah, ini kita juga bisa lihat ini model dari kapan. Jadi dia trainingnya sejak kapan, kita bisa lihat di sini. Nah, ini metadatanya ya tadi, gambar kita masukannya bentuk formatnya apa, terus lebarnya, tingginya, di sini bisa dilihat di sini. Ya, ini kebetulan mungkin karena gambarnya abstrak tadi ya, jadi dia hanya bisa mengekstrak informasinya sedikit. Oke, saya coba gambar lain. Mungkin ini bisa ya. Enggak, formatnya beda, nggak bisa. Oke, saya coba ini deh. Coba ini. Sama, formatnya beda.
Oke, saya coba ini ya. Nah, dia kalau semakin yakin ya, skornya dia kan lebih tinggi, dan dia yakin kalau ini bahwa tentang bunga, plant flower. Kalau yang lain, ya ini mungkin agak sulit ya. Biasanya kita perlu customize, apa aja yang perlu ditampilkan. Kita customize-nya di kodenya. Ini kebetulan memang yang dilakukan analisisnya hanya kategori. Jadi kalau kita mau analisis tentang teks atau description, itu bisa kita atur di kodenya. Mungkin saya coba di sini bisa nggak ya? Nah, selain itu di sini, oke mungkin saya kasih lihat API-nya aja ya, biar gampang. Eee, Oops, sorry. Nah, lebih detailnya kita bisa lihat di sini API-nya. Jadi kita bisa lihat dengan jelas apa aja yang mau kita lakukan analisis. Nah, kayak ini kan dia bisa kasih lihat, kalau tadi kan saya bentuknya JSON ya, karena tadi bentuknya read ini, dia secara default akan kasih tampilan berupa JSON data yang seperti tadi, dan selain itu sebenarnya bisa kayak gini, ada objects, bisa teks, dan juga smart crop dan lain-lain. Nah, smart crop ini mungkin teman-teman bisa pakai buat thumbnail, jadi kalau misalkan punya gambar yang besar, terus mau memiliki thumbnail-nya, nah itu kita bisa menggunakan smart crop sini. Nah, selain itu kita bisa spesifik juga bahasa apa sih yang mau digunakan. By default pasti, IN, Inggris. Nah, kalau tadi ini by default biasanya erit ini. Oke. Nah, ini salah satu tips juga. Jadi kalau misalkan melakukan analisis di aplikasi kita, jangan lupa, eee, cek juga gitu error-nya. Jangan sampai nanti error itu nggak ke-handle. Dia udah dijelaskan apa aja error-nya. Nah, kalau ini kan contohnya, kalau ada konten-konten dewasa gitu ya, atau konten yang nggak cocok, nah ini dia biasanya ada ini, not support image. Konten-konten yang nggak bisa dilakukan analisis gitu. Nah, kalau gambarnya terlalu besar juga biasanya ada ini, invalid image size. Ini kalau formatnya nggak sesuai. Oh ya, tadi kan kalau saya, mengupload ya, mengupload filenya ke Azure AI-nya. Tapi sebenarnya bisa juga menggunakan URL langsung gitu. Jadi kita kasih alamatnya, alamat gambarnya, tapi jangan lupa alamat gambarnya perlu public. Nah, nanti dia bisa analisis langsung ke alamatnya. Jadi dia akan melakukan download terhadap gambarnya, jadi kita nggak perlu upload gambarnya ke mereka. Jadi kurang lebih bisa, menggunakan AI Vision ini lebih gampang ya. Ya, dan lain-lain. Ini ada beberapa error yang mungkin perlu teman-teman juga perhatikan. Oke, saya sedikit lagi ya.
Ya, sebelumnya kan Bing Search ini, dulu itu masih bergabung di Azure Cognitive Service ini. Tapi semenjak, Azure itu mau fokus ke Azure AI, ya akhirnya Bing Search ini dipisahkan dari Cognitive Service. Tapi ya kurang lebih Bing ini juga diperlengkapi dengan AI itu sendiri. Ya tapi ini sedikit out of topic ya, sedikit jauh dari topik. Nah, Bing Search ini juga karena udah terpisah ya dari Azure AI, ya untuk cara buatnya juga mungkin agak sedikit berbeda. Saya kasih sedikit contoh ya. Jadi kita buat resource-nya itu, eee, bisa berbagai cara, bisa menggunakan Terraform kayak tadi kan, kalau misalkan mau otomatis, selain itu juga bisa secara manual di sini. Kita create source dulu, create resource ini. Kalau misalkan tadi mau coba buat kognitif, oops sorry, kita bisa search. Nah, dia akan kasih seperti ini. Nah, tadi kan kalau saya menggunakan computer vision, ya bisa di sini create gitu. Tapi kalau versi free, sekarang itu, di-limit ya, dibatasi hanya satu resource saja. Begitu juga face dan yang lainnya. Nah, kayak misalkan saya mau buat face, bisa create. Oke, ini agak lama ya. Nah, jangan lupa nanti isi resource group-nya. Kalau belum ada bisa langsung create new di sini. Nah, jangan lupa dipilih region-nya. Ya, kayak misalkan kita mau coba Southeast Asia, yang lebih dekat di Indonesia ya. Nah, ini bisa free juga tuh, bisa free. Nah, ini kasih nama resource-nya. Oke. Ya, tadi saya mau kembali ke yang search tadi ya. Yang search tadi itu udah berubah namanya, jadi nggak bisa pakai ini. Kalau search itu harusnya seperti ini. Nah, ini ada banyak pilihan ya. Kalau Azure AI Search ini yang tadi yang saya jelaskan sedikit tentang indeks. Jadi dia akan membuat indeksnya. Saya mungkin nggak bisa demo ya, karena ini cukup lama prosesnya, jadi mungkin waktunya tidak akan cukup kalau saya coba demokan yang Azure AI Search. Nah, yang saya pernah pakai itu salah satunya adalah Bing Search ini. Jadi ya, kayak misalkan kita masukkan query, dia akan melakukan searching terhadap dokumen-dokumen yang ada di web. Ya mungkin nggak, apa ya, kemampuannya mungkin belum terlalu bagus ya, tapi masih oke lah. Nah ini, resource-nya global, karena memang Bing Search ini bukan terbatasi oleh region tertentu, karena Bing Search ini memang, digunakan untuk di region apapun. Beda dengan tadi yang Vision, kalau Vision kan, ada beberapa yang spesifik ke negara tertentu gitu. Nah ini juga bisa, eee, seingat saya bisa free juga, tapi nggak tahu deh, saya lupa. F1 ini bukan free harusnya sih. Kalau mau lihat harganya, pricing-nya juga bisa lihat di sini. Setiap service juga ada price-nya, kayak misalkan Azure AI Vision tadi. Nah, kalau mau lihat harganya, bisa lihat di sini sih.
Nah, kalau kita lihat dia dibedakan antara gambar, image analisis dengan, yang lainnya. Jadi per fiturnya itu beda-beda, nggak semuanya sama. Nah, kecuali kalau kita misalkan memang mau, yakin gitu ya, kita udah yakin punya, eee, ya dari vision-nya itu banyak kita lakukan query atau kita banyak lakukan analisis, nah kita bisa menggunakan ini. Tapi kalau misalkan akhirnya di bawah dari penggunaannya, itu biasanya akan kena denda. Jadi perlu pastikan dulu kalau misalkan memang, "Oh, saya punya 500.000 transaksi." Nah, ini mungkin bisa jadi opsi yang murah. Oke, ya setahu saya masih USD aja sih. Tapi kalau mau sekedar explore, mau lihat-lihat sendiri, bisa pakai yang free yang ini. Lumayan bisa kita explore menggunakan 5.000 transaksi ini. Nah, ini Bing Search ini bisa saya kembali ke Bing Search ya. Jadi Bing Search ini bisa mencari gambar, berita, video, dan lain-lain. Bisa website juga. Ya mungkin bisa dibilang sesuai dengan search engine yang biasanya gitu ya. Nah, ini bisa free juga, bisa gratis. Jadi kalau kita mau integrasi dengan aplikasi juga bisa gitu. Oke, sejauh ini mungkin ada pertanyaan? Kalau ada? Belum ada pertanyaan? Oke, nggak ada pertanyaan, oke sih. Eee, ya mungkin saya sedikit contohkan beberapa hal lagi, bukan yang ini sih. Jadi saya kasih contoh dashboard-nya ya, dari Azure Airsearch. Eee, nah tadi kan karena Azure Airsearch ini fokusnya membuat indeks, jadi sini ada indeksnya, sebenarnya kita juga bisa atur ya indeksnya mau apa, kalau misalkan kita mau tambahkan indeksnya juga bisa di sini, kita tambahkan field-nya apa. Terus nah ini kalau misalkan kita mau import dari data luar, pakai indexer ini. Dia bisa pilih, nah nanti data source dari mana. Nah ini karena saya belum integrasi ke, resource manapun, jadi saya belum bisa lakukannya. Nah ini jangan lupa, dikoneksikan di sini. Jadi langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah melakukan koneksi data source ini. Nah ini pilihannya ada banyak ya, ada Blob, ada Cosmos. Ini Cosmos ini, bisa dibilang database, database yang semi struktur, atau mungkin yang teman-teman biasa kenal dengan bentuknya seperti JSON gitu ya. Nah, table storage juga semi structure ya. Nah, bahkan juga database itu sendiri juga bisa, yang structure, yang relasional ini bisa juga. Jadi, beragam ya resource yang bisa digunakan. Nah, nanti tinggal lakukan koneksi di sini,
ini nama resource-nya apa, terus, eee, menghubungkannya seperti apa di sini bisa di sini, diatur di sini. Container name ini kalau menggunakan blob storage kan ada namanya kontainer. Nah ini masukkan di sini, targetnya kontainer yang mana. Bahkan dia bisa spesifik juga mau yang folder mana yang dianalisis, kita bisa tentukan di sini. Ya sebenarnya kita bisa banyak, melakukan berbagai hal di sini ya, dari Azure Search ini. Di dashboard-nya itu sendiri ada banyak yang bisa kita lakukan. Nah kalau mau integrasi, yang kita perlukan adalah key ini. Nah ini bergantung kita mau pakai API key aja, biar lebih simpel, kita bisa pakai ini, admin key yang ini. Tapi kalau misalkan kita mau pakai identity tertentu, kita bisa pakai ini RBAC. Ya tapi kita nggak bisa sembarangan ganti-ganti ya. Kalau bisa ya sekali aja ganti cukup gitu. Atau mau dua-duanya bisa juga kayak gini, pilih bot. Lalu, ya ini kalau misalkan scaling, ada link presentasi, oke. Saya akan kasih bentar ya. Nah ini kalau misalkan butuh scaling, kayak misalkan, oh saya khawatir nih apakah dia bisa lakukan query dengan baik, nah itu kita bisa scaling di sini. Oke. Ya mungkin kalau teman-teman butuh ada pertanyaan lanjutan nanti ya setelah sesi ini juga boleh, bisa berhubung dengan saya di sini LinkedIn, eee, bisa search nama saya gitu ya, atau bisa lihat di sini nanti. Oke. Ya kalau butuh link presentasi bisa saya share sekarang sih. Oke sebentar ya, saya sharing dulu. Ya itu kalau mau lihat slide-nya, ya mungkin slide-nya, simpel aja, cuman kasih petunjuk ke course-nya, ke tutorialnya, dan tutorialnya, course-nya itu gratis semua sih. Mungkin yang perlu diperhatikan hanya aduh sorry, nggak bisa dibuka. Yang perlu diperhatikan adalah resource-nya, karena beberapa resource itu nggak gratis. Kayak misalkan AI Search ini, nah itu dia nggak gratis, perlu ada yang kalau gratis itu sangat terbatas lah pokoknya, agak susah explore-nya. Nah kayak ini kan sebenarnya duh internetnya rusak ya. Nah ini kan pricing tier-nya gratis ya, tapi ya fitur yang bisa digunakan sangat terbatas. Kalau tutorialnya kayak misalkan ini deh, saya kasih contoh ya, learning path-nya, nah ini. Nah seperti ini kan yang Vision, kalau mau belajar Vision, eee, kalau ini gratis, dia nggak ada yang bayar, semua yang ada di sini di learn-microsoft.com ini, kalau Microsoft.com ini
semuanya gratis. Jadi nggak perlu khawatir, oh saya perlu bayar berapa, nggak perlu. Jadi kalau mau pelajari secara langsung bisa dari sini. Lagi ya. Oke, ini oke, udah sih dari saya cukup sedemikian. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan, nanti boleh, kalau ada pertanyaan lanjutan boleh tanya ke LinkedIn saya. Saya rasa sesinya sampai cukup sampai sini aja. Terima kasih teman-teman. Hi, Bhavendra. Is there any question, something that we need to address? No, I think it's enough. Cool. Yeah, we can end the session. Okay.